Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hanifah Pane, asal dari Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Angkola Barat. Indonesia memiliki geografis yang berbeda dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, membuat Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Hal ini justru menjadikan Indonesia memiliki ciri khas ataupun gaya unik dari kemaritimannya. Untuk itu, mari kita bahas apa saja keunikan kemaritiman dari negara Indonesia. Hai Sobat Aspek Sindo, wilayah Indonesia terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai yang lebih dari 99.000 km. Hal ini seringkali menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki potensi dilihat dari keanekaragaman sumber daya alam. Salah satu manfaat potensi yang dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai negara maritim adalah sumber daya alamnya. Dengan potensi sumber daya alam tersebut, menempatkan negara Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar, baik itu kekayaan keanekaragaman hayati maupun non-hayati. Nilai-nilai kekayaan itu bersumber dari perikanan, ekosistem mangrove, terumbu karang, maupun potensi wisata bahari. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Hal ini justru sangat berpengaruh bagi rakyat Indonesia untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi warga Indonesia yang bertempat tinggal di daerah pesisir pantai, dan mata pencaharian utamanya adalah sebagai nelayan, walaupun terdapat mata pencaharian di luar nelayan. Dengan melestarikan dan menjaga sumber daya perikanan laut, para nelayan menggunakan potensi lestari, yang dimana potensi lestari ini adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan di laut. Namun, seringkali terdapat ancaman terhadap sumber daya perikanan laut. Salah satu ancamannya adalah penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan alat-alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom ikan, racun, kompresor, dan jaring yang bisa merusak karang. Untuk itu, kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melestarikan ataupun menjaga sumber daya perikanan laut akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. Hutan mangrove atau hutan bakau, sejenis hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Di sepanjang garis pantai, kita dianugerahi hutan mangrove atau hutan bakau, di mana luas hutan tersebut 23% dari total ekosistem mangrove di dunia, yang dimana fungsi hutan mangrove ini sebagai habitat ataupun tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, dan juga melindungi pantai dari abrasi air laut. Kemudian ada terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu potensi sumber kemaritiman Indonesia atau sumber daya laut Indonesia.
Terumbu karang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Saat ribuan koral membentuk koloni, maka akan tercipta sebuah karang. Dan manfaat terumbu karang ini adalah sebagai pelindung pesisir dan pantai, sebagai media bibit budidaya, sebagai bahan baku obat maupun kosmetik atau kecantikan. Dan yang paling unik dari kemaritiman negara Indonesia adalah potensi wisata bahari. Wisata bahari merupakan kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi alam sebagai daya tarik wisata di wilayah laut, atau secara terperinci, wisata bahari adalah rekreasi ke pantai atau lautan. Wisata bahari merupakan salah satu wisata unggulan yang dimiliki tanah air. Kekayaan kemaritiman inilah yang menjadikan potensi wisata bahari Indonesia sangat luas dengan keindahan dan keunikannya masing-masing. Potensi wisata bahari Indonesia tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dan salah satu wisata bahari yang paling terkenal di daerah saya adalah wisata bahari di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Kota Sibolga dikenal sebagai kota ikan. Selain dengan sumber daya alam di bidang sektor perikanan, Kota Sibolga merupakan tempat wisata yang paling ramai dikunjungi masyarakat, dikarenakan begitu banyak tempat wisata yang indah di Kota Sibolga, mulai dari Pantai Pandan, Pelabuhan Anggar, Mursala, Blue Spot Mursala, Air Terjun Mursala, Pulau Badalu, Kalimantung, dan tempat wisata bahari lainnya. Itu dia potensi keunikan kemaritiman dari negara Indonesia. Sobat Aspek Sindo, indah bukan wisata bahari Kota Sibolga, Sumatera Utara? Airnya yang jernih, pemandangannya yang indah. Nah, itu adalah salah satu keunikan kemaritiman dari negara Indonesia. Dan jangan lupa keunikan kemaritiman Indonesia yang sudah kita bahas tadi. Untuk itu, kita perlu menjaga dan melestarikan kekayaan laut kita dan menghindari ancaman-ancaman yang bisa merusak kekayaan laut kita. Salah satu ancamannya yaitu pemanasan global dan aktivitas manusia, seperti menangkap ikan secara berlebih dan menggunakan alat-alat ilegal yang dapat merusak lingkungan. Belum lagi masalah sampah di laut. Sampah-sampah tidak hanya di pesisir pantai, bahkan ke laut lepas dan juga lautan terdalam. Untuk itu, mari sama-sama kita jaga dan kita lestarikan kekayaan laut kita. Stop membuang sampah ke laut. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan dan menjaga kekayaan laut kita? Sekian dari saya, Rizky Hanipa Pane. Salam calon duta maritim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.